Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Terima kasih ya viewers, kamu masih setia bersama Daily Lifestyle. Di segmen awal tadi kita sudah sama-sama simak informasi tentang batik dan kebaya. Nah sekarang masih seputar wastra tanah air yaitu kain tenun khas Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai daerah yang memiliki paling banyak jenis dan motif kain tenun Indonesia. Bahkan setiap kecamatan punya kain tenun dengan ciri khas masing-masing. Berikut ini kita akan cari tahu apa yang membedakan tenun NTT dengan kain tenun daerah lain. Kemudian kita juga akan melihat beberapa jenis dan motif khas tenun NTT bersama pemerhati wastra Indonesia Nuri Sibli. Berikut informasi lengkapnya. Viewers, Indonesia kaya akan seni dan budaya. Salah satunya adalah soal kain tenun, dan yang menariknya lagi setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing yang membedakannya dengan daerah lain di Nusantara. Dari sekian banyak jenis dan beragam motif kain tenun tersebut, kain tenun asal Nusa Tenggara Timur diantaranya adalah Nuri Sibli, penggiat wastra Nusantara yang juga founder Sapa Wastra yang sangat mencintai kain tenun Nusa Tenggara Timur. Kecintaannya tersebut bisa terlihat dari beberapa koleksinya berikut ini. Halo viewers, saya Nuri Sibli. Teman-teman sih menyebut saya sebagai penggiat wastra Nusantara. Saya ingin mengenalkan tenun-tenun yang ada di rumah saya di Black House Library. Kebetulan saya melakukan perjalanan sekian puluh tahun silam. Saya mengumpulkan kain-kain dari para penenun dan saya bawa pulang, saya pakai. Jadi saya mau ngajak teman-teman juga untuk lebih mengenal tenun-tenun Nusantara. Salah satunya ini sebenarnya banyaknya dari Nusa Tenggara Timur ya, karena memang NTT itu saya selalu menyebutkan tambangnya tenun ada di sana. Jadi mulai dari Flores, Timur Tengah Selatan, terus di Shabu, ada di pulau-pulau Sumba dan lain-lain, semuanya kaya dengan tenun. Ini adalah sarung Sumba, disebutnya Pahikung Witikau karena dia membuat prosesnya secara double pekerjaan, tenun dan ada juga sulam, jadi disebutnya Pahikung. Lalu juga motif-motifnya yang menarik, di sini ada kerang, ini disebut witikau, kerangnya dibelah, dan ini rusa, orang Sumba menyebutnya ruha. Jadi kalau orang zaman dulu kain ini hanya dipakai di lingkungan kerajaan, jadi memang betul-betul kain-kain terhormat, orang-orang yang memang dimuliakan memakai kain-kain yang bermotif rusa ini, ruha gitu. Tapi sekarang masyarakat umum kita semua boleh kok pakai ini untuk keseharian. Aku masih cerita yang soal Pahikung Sumba ya. Yang menarik adalah ada motif ini motif perempuan menari, tapi juga ada mamuli. Mamuli ini simbol rahim perempuan, simbol kesuburan, tempat mula kehidupan manusia berada gitu. Jadi ini dijadikan motif tenun sebagai pengingat kita diajarkan bagaimana menghormati perempuan, menghormati ibu. Kalau ini Timur Tengah Selatan, rata-rata ini kain-kain Timor. Tapi saya mau cerita ini, kelihatannya sederhana tapi buat saya dalam sekali. Ini kain yang biasanya dipakai para amaf. Amaf itu apa istilahnya, orang yang dituakan atau pimpinan-pimpinan adat. Jadi meskipun motif seperti belah ketupat saling berkait seperti ini, tapi sebetulnya banyak keragamnya. Jadi ada yang kait besar, ada yang kait kecil, ada yang juga warna, dan itu menentukan derajat seseorang. Jadi tenun bukan hanya sebatas pembungkus tubuh manusia untuk style, untuk gaya, tapi juga identitas. Jadi bagaimana seseorang itu memakai, dan ini dipakai oleh para amaf, oleh raja-raja. Nah, simbolnya ini saling berkait. Jadi antara masyarakat sekitar, adat itu selaras. Jadi bagaimana kita itu saling bergandengan tangan, saling membutuhkan, saling bertumpu, saling tumbuh bersama. Nah, dari Nusa Tenggara Timur bagian timur, saya beralih ke Flores ya. Di Flores tuh biasanya terkenal kopi Bajawa katanya gitu kan. Di sana ada Kampung Bena. Kampung Bena itu kampung adat paling tua di Flores.
mereka punya tenun seperti ini. Ini sebutnya mereka lawo. Jadi ada tanda ini kalau perempuan bisa diikat-ikat, jadi jadikan dress. Jadi nggak semelulu harus pakai sarung gitu kan, meskipun bentuknya sarung. Ini motifnya sederhana sekali. Dia hanya simbol-simbol kuda. Kuda seperti juga bagaimana orang Sumba ya, sebagai simbol kejantanan, kegagahan. Tapi bagaimana mereka memuliakan hewan sebetulnya, karena kuda ini hewan yang kaki 4 yang paling berjasa untuk kehidupan manusia. Jadi selain pengangkut pangan, juga mereka membantu untuk bawa kayu-kayu untuk bangun rumah dan lain-lain gitu kan. Jadi ini simbol banyak sekali hewan yang betul-betul dihargai di suku Lio, di Bajawa, juga di Sumba gitu. Saya 2007 itu sudah bolak-balik ke Baduy dalam rangka sebetulnya ngajar anak-anak baca tulis. Jadi saya makanya dikenal ibu baca tulis gitu kan. Nah, tenun buat saya itu sudah menjadi pakaian keseharian karena memang mereka hari-hari anak-anak perempuan di sana menenun gitu. Jadi dalam rangka mengajar itu saya juga belajar dengan para penenun, bahkan sekarang udah pada meninggal. Jadi orang-orang yang maestro lah kalau saya bilang gitu kan. Saya belajar bagaimana tenun Baduy di sana dulu seperti apa. Baru kemudian di 2009 saya ada riset buku ya. Jadi saya motret, saya nulis tentang tenun. Saya datang ke Flores berbulan-bulan di sana, belajar mengenal bagaimana teknik menenun itu seperti apa, dari proses pewarnaan, terus teknik menenunnya juga, lalu kemudian juga bertanya-tanya tentang makna dari motif-motif yang mereka gunakan. Makanya saya menyebutnya tenun itu adalah petuah seorang ibu, petuah seorang perempuan yang dinarasikan pada kehidupan, pada alam raya gitu. Kenapa saya berani menyebutkan itu? Karena bukan hanya tatanan lelaku kehidupan saja yang diterapkan pada motif, tapi juga mulai dari bagaimana kita diajak menghormati, menghargai alam, menghargai hewan, menghormati, itu kan semua alam semesta ciptaan Tuhan gitu kan, dan itu dituangkan pada tenun. Kain tenun Nusa Tenggara Timur konon termasuk yang paling banyak jenis dan motifnya. Bagaimana tidak, beda kecamatan saja, berbeda pula jenis dan motif kain tenunnya. Kain tenun bisa dijadikan bahan untuk dress, selain tentunya bisa dipadu-padankan dengan baju kebaya. Aku mau cerita soal padu padan. Biasanya tenun itu kadang orang bingung mau pakai apa gitu kan. Padahal dengan kaos, blus, terus kebaya seperti yang saya pakai, ini kebaya Bali. Jadi saya bisa padu padankan dengan tenun Kerawang dari Timur Tengah Selatan. Dan kebaya saya nggak mesti harus formal di luar selalu. Yang penting ini unsur-unsur adat dan kebaya sendiri tetap melekat dan saya pakai di dalam. Kayak misalnya ini ada kebaya kembang, banyak banget saya suka kebaya kembang. Terus ini ada kebaya Bali, kebaya lace, kebaya zaman dulu seperti ini. Ini bisa kok dipakai dengan tenun. Jadi nggak mesti harus selalu berpadan dengan batik. Ini lurik. Kayak seperti ini tenun lurik, bisa juga tuh dengan pahikung gitu kan, karena pahikung sendiri juga ada motif-motif yang garis-garis, begitu dikawinkan, dipadankan, itu juga jadi kece gitu kan. Terus aku kemarin mengampanyekan baju lambung ya. Jadi lambung ini dari suku Sasak sebetulnya, biasa dipakai untuk menari, tapi ini menarik banget karena dia bentuknya longgar, mirip-mirip dengan baju bodo di Bugis. Nah ini pendek dan asik, kece banget, menarik banget. Jadi kalau pakai tenun sangat pas kalau aku pribadi. Viewers, banyak cara yang bisa dilakukan sebagai wujud rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah dengan mencintai dan menggunakan wastra Nusantara dalam kehidupan sehari-hari.
Saya, Nuri Sibli, ingin mengajak seluruh perempuan di Indonesia, dimanapun, baik di tanah air maupun di luar negeri, tidak lagi malu atau segan atau sungkan atau mengatakan tenun itu mahal, tetapi mau memakainya di banyak kesempatan, di banyak kegiatan. Tidak harus menunggu upacara adat, tidak harus menunggu kondangan ya gitu kan. Tetapi kita bisa pakai di banyak ruang, di banyak kesempatan perjumpaan dengan teman-teman. Mari berkain Nusantara, Wastra Nusantara. Salam Sapa Wastra. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.